Jamaah. Hehe. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Bandung Barat? Masih semangat dan juga jamaah Islam dan di rumah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan masih semangat belajarnya ya. Masih di tema kita yang luar biasa di hari ini. Tentang apa? Tentang Menteri Keuangan Keluarga harus tahu ini. Nah sekarang kita panggil lagi guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Oke, Ustaz Syam ya. Sebagai Menteri Keuangan dalam keluarga, wah mau itu suaminya, mau itu istrinya, sebaiknya katanya harus memiliki sifat apa nih? Yang paling penting supaya keluarganya bisa tertib nih. Keuangan keluarga nggak sembarangan, nggak boros, nggak irit banget, tapi bisa semuanya berjalan dengan baik. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Syam. Kami guru kami Ustaz Maulana, Prof Syafi'i, Habib Utsman, Mas Fadli serta alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah, ajaklah keluargamu mendirikan sholat, maka kami tidak pernah meminta rezeki dari kalian, justru kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa. Ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua, perintahkan kepada kita untuk mengajak semua anggota keluarga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam ayat ini perintahnya adalah sholat. Maka kalau ditanyakan sikap apa, sifat apa yang mesti dimiliki oleh Menteri Keuangan Keluarga, yakni sifat saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniya, bagaimana menjadi orang kaya, itu guru-guru kita menjelaskan, ulama kita menjelaskan, yang pertama yang paling mengikat rezeki itu adalah ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Biar bagaimana pintarnya mengatur keuangan, biar bagaimana pintarnya menabung, kalau tidak mau sholat, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak yakin bahwa rizki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak pintar-pintar amat ngatur keuangan, tapi ngalir rizkinya, ngalir berkahnya. Kenapa? Karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sikap yang pertama, sifat yang pertama yang mesti dimiliki oleh orang beriman, ketakwaannya kepada Allah. Di antara ciri orang bertakwa itu, bapak yang bertakwa dia ajak anak-anaknya sholat, tidak mau dia selamat sendiri, dia ajak istrinya sholat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian sikap yang kedua, apa yang bisa mengikat rizki itu, apa yang bisa mendatangkan rizki, bahkan mempertahankan rizki yang ada di rumah ini mengalir dengan deras, maka disebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur pasti aku tambahkan. Bentuk syukurnya seorang suami tidak pernah mencela makanan yang disediakan istri. Coba lihat kehidupannya Nabi SAW. Apapun yang ada di rumahnya tidak pernah dicela. Pernahkah kita mendengar Nabi mencela makanan? Tidak pernah. Nabi cuma bilang kalau kami tidak makan itu. Ketika Nabi tidak suka dengan sesuatu, Nabi cuma bilang kalau kami tidak makan itu. Tapi tidak menghalangi sahabat. Tidak pernah Nabi mengatakan keasinan, terlalu manis, tidak enak, kamu masak ini mulu. Maka bentuk syukur yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan Keluarga ini, inilah yang akan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kemudian yang ketiga, apalagi yang mesti dimiliki oleh seorang yang beriman dan bertakwa sebagai Menteri Keuangan Keluarga, maka wajib baginya untuk bertawakal hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Sya'rani dalam Tanbihul Muqtarin, beliau sampaikan bahwasanya orang dahulu itu tidak senang menabung. Tidak senang menabung. Kenapa? Karena khawatir hatinya bertawakal kepada tabungannya. Khawatir hatinya bersandar kepada apa yang dia simpan. Dia pengennya hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa ikhtiar? Ikhtiar karena mengikuti Nabi SAW. Ikhtiar karena disunnahkan oleh Nabi SAW. Tapi hati mesti bertawakal ala Allah. Coba lihat kalau orang banyak tabungannya, mesti hatinya mengatakan, gampang, tenang aja. Nanti kalau kau kuliah ada tabungan kok. Gampang kalau kau mau sekolah ada tabungan. Itu bersandar hatinya pada tabungan. Bersandarnya mestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajib kita untuk
ikhtiar dan mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Barang siapa yang keluar rumah mencari talabul halal, dia cari yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah dengan wajah bersinar bagaikan bulan purnama. Kenapa? Karena dia mencari nafkah untuk keluarganya dan dia menghindari meminta kepada manusia, dia hanya berharap kepada Allah. Justru orang bekerja itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh juga kayak berharap ini nanti datang dari Allah, kita sholat duha aja, tidak. Ya. Keluar rumah bekerja dong. Ikhtiar harus ada. Jadi siapa yang cocok jadi menteri? Dua-duanya cocok. Yang penting takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita panggil lagi guru kita Prof. Syafi'i Antoni, Masya Allah Prof. Nah, kita lanjut lagi nih Prof nih ya. Kita bicara masalah manusia nih Prof. Ya, kalau kita bicara masalah manusia ini pasti boleh dibilang biasanya kita ini sebagai manusia ini nggak pernah puas. Ya. Kalau bagaimana caranya kita bisa bersyukur, bisa merasa cukup diri kita ketika mendapatkan rezeki dari Allah nggak banyak itu cukup. Dikasih banyak, bukannya lupa apa yang ngasih. Bahkan banyak juga orang yang udah dikasih banyak malah kurang. Nah ini mau izin penjelasannya Prof, silakan. Tepuk tangan buat Prof. Antoni. Bismillahirrahmanirrahim. Memang manusia itu ditakdirkan tidak pernah merasa cukup. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan dan panduan. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis riwayat dari Abu Hurairah mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan wa la yamla'u famma ibni Adam ila turab wa yatubullahu ala man tab." Hadis Bukhari nomor 6349. Kalau seandainya manusia itu, kata baginda Rasulullah SAW, dikasih 2 lembah dari emas, bukan lembah dari pasir ya, 2 lembah dari emas, maka dia akan meminta dan meminta lagi lembah yang ketiga, keempat, dan kelima. Tidak akan pernah puas sampai mulutnya penuh dengan tanah, artinya sampai dia meninggal dunia. Jadi orang yang sudah punya 100 juta ingin 200. Yang sudah punya 200 ingin 1 miliar. Yang sudah punya 1 miliar ingin 1 triliun. Dan terus tidak akan pernah selesai sampai dia meninggal dunia. Apa strategi biar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita bersyukur kita tidak pernah merencanakan hadir ke dunia ini. Tetapi karunia Allah lah kita hadir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa jalalakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Ingatlah dalam surat An-Nahl ayat 78, ketika Allah mengeluarkan engkau dari rahim-rahim ibu kalian, engkau tidak tahu apapun. Kenapa Allah mengatakan tidak tahu apapun, bukan tidak memiliki apapun? Sebelum kita punya rumah, kita tahu rumah. Sebelum kita punya mobil, kita tahu mobil. Sebelum kita punya handphone, kita tahu handphone. Nah, saat kita lahir, kita itu nggak punya nama, nggak tahu siapa nama ayah kita, nama ibu kita, di rumah sakit mana kita lahir. Bahkan 7 hari 7 malam kita belum bernama. Allah kasih mata, kasih telinga, kasih pemikiran, sehingga bisa lahir, bisa anak, remaja, dewasa, menjadi direktur, menjadi presiden. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mengatakan bahwa rezeki itu ada 2 jenis. Rezeki yang fisik sama rezeki yang tidak fisik. Nah, rezeki yang fisik itulah tabungan, rumah, deposito kita. Yang bukan fisik itu adalah kesehatan, ketenangan, suami yang baik, istri yang solihah, anak-anak yang sehat-sehat semua. Itu semua adalah rezeki. Ni'matani yakbunuhuma katsiru minan nas as-sihha wal faragh. Ada 2 kata Rasulullah SAW yang manusia itu suka lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat tenang. Yang ketiga, rumus kita bersyukur jangan membandingkan dengan orang lain. Nah, kita itu tidak bersyukur karena tetangga lebih bagus rumahnya. Kita tidak bersyukur karena tetangga lebih bagus mobilnya. Kita tidak bersyukur karena teman kita naik pangkat, kita tidak. Jangan membandingkan dengan yang lebih atas. Oke? La tandur man a'la minkum walakin tandur man asfala minkum. Jangan melihat yang di atas terus karena kita tidak akan bersyukur. Nah, di sebelah sana jangan juga flexing. Nah, jangan kita ria. Akibatnya nanti ada saudara kita yang tersinggung dan bersedih hati. Nah, terakhir, dunia ini adalah sementara. Dunia ini hanya 1,5 jam dibandingkan dengan hari di akhirat.
Inna yauman inna robika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Di akhirat itu sangat amat panjang bahkan tidak berakhir. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau Mas Fadil umurnya 70 tahun, 80 tahun udah banyak umur. Amin. Itu hanya 1,5 jam. Ya Allah. Jadi kita itu jangan memikirkan yang 1,5 jam aja. Tapi yang berpikirlah kita di masa yang akan datang. Betul. Justru kita itu kudu kaya di akhirat. Benar. Kita kudu kaya di akhirat. Benar, bukan cuma di dunia doang kayaknya ya, betul. tapi kayaknya bawa ke akhirat, Masya Amin, Allah. ya Rabbal. Makasih banyak Prof, Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita, Prof Antoni. Masya Allah, kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam yang ada di rumah. Waktunya kita memberikan kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio, mewakili yang di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yo, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana dulu? Oh, yang sebelah sini. Ibu boleh maju ke depan, Ibu, izin. Masya Allah. Tersang kakinya maju-maju mulu. Iya, karena dia mau maju. Silakan Ibu sini, Bu. Iya, perkenalkan dirinya silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dede Darmini dari Majelis Taklim Al-Huda, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan dong buat Ibu Dede. Iya, Ibu Dede. Mau curhat apa Ibu Dede? Gini Ustadz, Ibu punya anak, Mm. udah nikah 2 kali. Udah nikah 2 kali. Punya anak dari 2 bapak itu. Oh, anak Ibu berarti perempuan. Ya. Oke. Enggak dinafkahi tuh Ustadz. Yang mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Karena itu hukumnya buat laki-laki seperti itu. Oh, tapi istri anaknya Ibu ini pernah bilang nggak sama mantan suaminya minta dinafkahin anaknya? Nah. Terus nggak ditanggepin? Iya. Oke, coba kita panggil guru-guru kita, ada Habib Usman dan juga satu lagi Ustadz Maulana ya. Oke, boleh Habib. Silakan Bib, ditambahkan nih Bib, apa dijelaskan dulu nih Bib nih. Ada orang yang udah nikah 2 kali, punya anak dari dua-duanya. Nah, dua-duanya mantan suaminya nggak mau nafkahin anaknya. Nah, bagaimana Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, wajib bagi seorang bapak untuk menafkahkan anaknya dan istrinya. Kalau sudah pisah, sudah cerai, maka istrinya tidak dinafkahkan. Maka yang dinafkahkan adalah anaknya. Wajib dinafkahkan. Karena ini merupakan sebuah apa? Sebuah kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya. Ketika orang tua tidak memberikan nafkah, pendidikan, agama, maka anak tersebut nanti bisa menuntut orang tuanya di dalam mizannya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa karena anaknya tersebut mengadu kepada Allah, saya tidak pernah diajarkan agama, saya tidak pernah dididik dengan didikan agama, saya tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil yang dijelaskan oleh orang tua saya, dan bahkan saya tidak dinafkahin oleh orang tua saya, orang tuanya bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat berat di sini. Sangat-sangat berat bagi orang tua, harus hilangkan egomu. Ketika engkau pisah terhadap istrimu, anak itu bukan pelampiasan atau anak itu bukan sebagai musuhmu. Atau karena dia dibawa sama ibunya, pisah begitu aja, bukan. Tapi anakmu tetap tanggung jawabmu, anak tidak memiliki kesalahan apapun. Anak adalah kewajiban bagi seorang bapak untuk diberikan nafkahnya. Dan tentunya anak adalah darah daging kita yang harus kita rawat, yang kita didik dengan didikan agama. Ketika pisah, mana yang harus mendidik anaknya? Yang mendidik anaknya adalah yang paling dekat dengan agamanya. Bisa bapaknya, bisa ibunya. Ketika yang paling dekat dengan agamanya adalah bapaknya, maka bapaknya. Ketika ibunya yang paling dekat dengan agama, maka ibunya. Oleh karena itu nafkah tetap diberikan oleh orang tua atau bapak terhadap anaknya. Mau laki-laki atau perempuan. Terima kasih banyak Habib. Seandainya Ustadz Maulana, bapaknya bilang alasannya, aduh saya nggak punya duit juga soalnya gimana mau ngasih anak. Nah ini kan ada yang namanya orang alasannya Bu ya? Nah itu gimana tuh Ustadz? Ini kasus ya. Ada kasus seorang anak perempuan memiliki suami pertama, cerai, suami kedua, dan dua-duanya kasusnya sama. Yakni tidak mau memberi nafkah. Maka seharusnya kedua laki-laki ini, dalam hal ini mantan suami dan suaminya, harus ada yang ngingetin. Betul tadi kata Habib Usman. Mungkin dia tidak memberi nafkah kepada istrinya karena sudah mantan, tapi kan ada kewajiban terhadap anak. Begitu pula suami yang sekarang harusnya tahu kewajibannya untuk apa? Memenuhi nafkah itu. Maka solusi yang terbaik adalah laporin.
Karena ada 3 takliknya. 1, janjinya harus tidak boleh memukul. Yang kedua tidak artinya menafkahi. Yang ketiga tidak boleh tidak menyapa. Yang keempat tidak boleh tidak ada kabar. Maka harusnya kalau sebenarnya gini, masalahnya pada anaknya ibu yang perempuan. Karena dia tidak mengadu. Harusnya melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ibu tinggal di Jawa Barat. Ya. Kemungkinan bisa lapor tuh Pak Gubernurnya. Oh, Pak Kang Dedi. Atau kepada yang bisa mengingatkan dia. Siapa itu? Tokoh masyarakat, tokoh agama, atau orang tua yang bisa menasehati dia untuk mengingatkan kewajibannya untuk memenuhi nafkah tersebut. Karena gini, seorang laki-laki yang tidak memberi nafkah, jangankan taruhlah 4 bulan. Mohon maaf, maka kalau dia tidak mengadu tidak ada masalah. Tapi kalau ada pengaduan itu yang harus diselesaikan. Jadi harus ada pengaduan. Iya. Makasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Bu. Makasih banyak. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau curhat, angkat tangannya. Angkat tangan. Oh ini bentar dari sebelah sini. Ibu boleh maju ke depan Ibu. Ustadz Syam sini, Ustadz Syam. Oke, Ibu sini Bu. Iya, dekat saya Bu. Maju lagi. Oh, pas. Oke, silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karwati dari Majelis Taklim Al-Huda, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Lilis. Mau curhat Curhat apa? dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Mau curhat apa Ibu Lilis? Ustadz, Ya. beberapa tahun silam ya, saya punya kakak. Dia menikah dengan laki-laki pilihannya di luar agama Islam. Oh, di luar agama Islam, non Muslim berarti Non-muslim, ya? Oke. ya. Kemudian mereka berumah tangga beberapa tahun dan dikaruniai 3 orang anak. Qadarullah Ustadz, suaminya meninggal. Meninggal. Dengan meninggalkan 3 orang anak. Berarti anak itu adalah anak yatim ya. Anak yatim. Apakah kami dari pihak keluarga masih diberikan kewajiban untuk menyantuni anak yatim sesuai dengan perintah dari Rasul? Oke, Ibu sebelumnya saya nanya dulu sama Ibu Lilis ya. Ya. Ibu Lilis pada saat adiknya Ibu atau kakaknya Ibu menikah dengan suaminya, itu agamanya tetap sama Islam atau dia pindah ke agama suaminya? Awalnya dinikahkan oleh bapak secara Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Kemudian setelah berumah tangga entah apa mereka kembali murtad. Oh, jadi kakaknya Ibu juga non Muslim lagi, gitu ya, intinya itu dulu yang saya tanyakan nih supaya jelas jawaban dari guru-guru Ya. kita. Oke, silakan Ustadz Maulana dulu jawab. Jadi datunya sudah murtad. Jadi mohon maaf keluar dari agama Islam atau dalam hal ini kafir, maaf, nauzubillah. Gini aja, mohon maaf. Yang namanya dalam hal ini kan gini, menikahnya dia kan dia Muslim, menikah sama non Muslim dan alhamdulillah dua-duanya artinya menikah dalam agama Islam. Dalam artian ini mu'alaf. Lalu tiba-tiba berjalan beberapa tahun murtad, artinya keluar dari agama Islam. Maka dalam hal ini apakah kita bisa nanggung? Ya mohon maaf yang jelas kalau dalam hukum Islam ketika orang murtad itu terputus pernikahannya. Nah kalau dalam hal ini bagaimana dengan anak-anaknya? Apakah kita ada tanggung jawab? Yang namanya dari sisi kemanusiaan kita nanggunglah, bantulah. Orang lain aja kita bantu, Ya. apalagi ponakan sendiri. Ya dari sisi kemanusiaan. Nah apakah kita punya kewajiban? Ya hubungan keluarga kan harus ada. Jadi sebaiknya ibu jangan pelit, kasih aja. Ya. Ya. Tidak lihat dari apa-apanya tapi Ya. kita mudah-mudahan dengan kebaikan yang ibu lakukan insya Allah anak-anaknya akan kembali. Ya. Ya gitu. Oke, dari Ustadz Syam ditambahkan Ustadz Syam silakan. Sekarang anak-anaknya Muslim. Muslim kembali. Anak Alhamdulillah. Muslim. Ngomong dong. Ya, Ibu punya kewajiban Bu. Maksudnya saat itu ketika dia Gak masalah, kan udah Muslim lagi. Kan bapaknya, itu kan Sekarang bapaknya. udah tambah kuat ikatannya, udahlah kerabat, udahlah dia ponakan, udahlah dia Muslim juga, udahlah anak yatim. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bantuin mereka. Jadi subhanallah, ada seorang, jangankan udah Muslim lagi ya. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya galau, saya dilema. Kenapa?
saya itu selalu baik sama mamaku. Tapi mamaku sekarang mau datang ke sini tapi mamaku belum masuk Islam ya Rasulullah. Kata Nabi tetap dia mamamu berbuat baiklah pada dia. Jadi dia tidak muslim pun tetap ibu berbuat baik kepada ponakan. Apalagi sekarang udah muslim lagi. Makanya dibantuin. Justru walaupun dia tidak muslim pun tunjukkan akhlak sebagai seorang muslimah. Tanteku itu walaupun dia beda agama sama saya. Tapi dia beneran muslimah sejati. Dia lebih mementingkan kami ponakannya. Saya mau masuk Islam aja deh. Nah itu pun menguatkan dia. Wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf itu bahkan dia punya hak sebagai zakat, subhanallah. Maka ibu tetaplah untuk berbuat baik kepadanya. Masya Allah. Udah gitu aja. Sini aja dulu Ibu Lilis ya. Kita minta kesimpulan dari guru kita Habib Usman. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menteri Keuangan adalah istrimu. Istrimulah yang mengatur keuanganmu. Sehingga apa? Sehingga ada kebijakan antara suami dengan istri untuk menentukan siapa yang harus mengatur keuangannya. Karena lebih ada banyak di rumah adalah istri, maka serahkan sama istrimu. Tapi jangan lupa di dalamnya ada hak anakmu, ada hak keluargamu di dalamnya, ada yang kerja di rumahnya, dan juga ada hak di dalamnya zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Dan tentunya sedekah juga dikeluarkan. Oleh karena itu, aturlah sebaik-baiknya sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hak Allah, ada hak manusia, dan hak untuk memberikan terhadap siapa? Orang tuamu sebagai hadiah, orang tuamu sebagai penyenangmu, dan orang tuamu sebagai apa? Wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepadanya merupakan keberkahan dan kebaikan, dan dalamnya penuh dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan bersabarlah atas setiap rezeki yang Allah Ta'ala berikan, dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita dengan rezeki yang halal, yang berkah. Allah muftah lana abwaaba rizqan wasiatan mubarakah wa halalan thayyibatan mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak buat guru-guru kita semuanya. Makasih banyak buat jamaah semua juga. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.